Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Zikritullah dengan NIM 2305237. Guna saya membuat video ini ingin memenuhi tugas proyek oleh dosen pengampu Dr. Arrafni MSI. Kami memiliki 4 orang rekan yang beranggotakan. Perkenalkan, nama saya Abelia Putri Balgo dengan NIM 2305-2001 dan rekan saya selanjutnya. Dan saya Firja Sagita dengan NIM 2305254 dengan rekan saya selanjutnya. Yang terakhir, saya Afrika Ramadhani dengan NIM 230520. Presiden Joko Widodo telah menandatangani Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja pada 30 Desember 2022. Penerbitan Perpu ini dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan mendesak dalam mengantisipasi kondisi global baik yang terkait ekonomi maupun geopolitik. Namun, beberapa pasal justru dipermasalahkan oleh Serikat Buruh di Undang-Undang Cipta Kerja. Serikat Buruh mempermasalahkan sejumlah pasal yang dianggap berat sebelah karena menguntungkan pengusaha. Pasal yang cukup kontroversial dalam Omnibus Law Cipta Kerja adalah dihapuskannya pasal 59 dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal ini melindungi pekerja agar bisa diangkat menjadi karyawan tetap setelah bekerja dalam periode maksimal paling lama 2 tahun dan diperpanjang 1 kali untuk 1 tahun ke depan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tersebut secara eksplisit mengatur perjanjian kerja waktu tertentu atau biasa disebut dengan PKWT. Dalam perjanjian PKWT mengatur jabatan, gaji, tunjangan, serta hal lain yang mengatur hubungan kerja secara pribadi. Dalam Omnibus Law, pasal PKWT di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dihapus. Hal ini membuat perusahaan tidak lagi memiliki batasan waktu untuk melakukan perjanjian kontrak kerja dengan pekerjanya. Sebelumnya, dalam aturan lama perusahaan hanya bisa melakukan kontrak kerja perjanjian PKWT paling lama 3 tahun. Setelah itu, perusahaan diwajibkan untuk mengangkat pekerja atau buruh sebagai karyawan tetap jika ingin memperkerjakannya setelah lewat masa 3 tahun. Ketika sudah lewat 2 tahun atau diperpanjang kembali untuk 1 tahun, perusahaan hanya memiliki 2 pilihan, yaitu tidak memperpanjang kontrak kerja atau mengangkatnya sebagai karyawan tetap. Dalam Omnibus Law Cipta Kerja ini, perusahaan akan diizinkan mengontrak karyawan tanpa batas waktu, tanpa perlu mengangkatnya menjadi karyawan tetap. Menurut Ketua Departemen Komunikasi dan Media Komite Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, Kahar S. Cahyono, hal ini dapat membuat perjanjian kerja waktu tertentu bisa diperlakukan untuk semua jenis pekerjaan. Padahal, menurutnya hal itu hanya digunakan untuk pekerjaan tertentu yang sifatnya akan selesai dalam waktu tertentu. Banyak pertanyaan dari teman-teman. Apa sih itu Omnibus Law? Istilah Omnibus Law pertama kali muncul dalam pidato pertama Joko Widodo setelah dilantik sebagai Presiden RI untuk kedua kalinya. Minggu, tanggal 20 bulan 10 2019. Dalam pidatonya, Jokowi menyinggung sebuah konsep hukum perundang-undangan yang disebut Omnibus Law. Saat itu, Jokowi mengungkapkan rencananya mengajak DPR untuk membahas 2 undang-undang yang akan menjadi Omnibus Law. Pertama, Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja dan Undang-Undang Pemberdayaan UMKM. Jokowi menyebutkan masing-masing undang-undang tersebut akan menjadi Omnibus Law, yaitu satu undang-undang sekaligus merevisi beberapa atau bahkan keputusan puluhan UU. Diberitahukan ke Kompas.com, Selasa, tanggal 22 bulan 10 2019. Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Savitri menjelaskan,
Omnibus Law merupakan sebuah undang-undang yang dibuat untuk menyasar isu besar yang ada di suatu negara. Undang-undang ini dimaksudkan untuk menampingi regulasi dari segi jumlah dan menyederhanakan peraturan agar lebih tepat sasaran. Jadi, teman-teman udah tahu kan apa itu Omnibus Law? Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang ketenagakerjaan dalam Omnibus Law. Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law membawa perubahan yang signifikan pada berbagai aspek regulasi di Indonesia, termasuk di bidang ketenagakerjaan. Ada beberapa poin penting yang dikaji dalam kasus tersebut. Yang pentingnya terkait dengan ketenagakerjaan. Yang pertama, jenis dan durasi perjanjian kerja. Perjanjian kerja waktu tertentu maksimalnya menjadi 4 tahun yang sebelumnya 2 tahun untuk jenis pekerjaan yang bersifat sementara, musiman, dan proyek. Dapat diperpanjang 2 kali dengan total maksimal 8 tahun. Dan tidak wajib memberikan pesangon jika pekerja atau buruh mengundurkan diri. Tetapi diatur seperti sebelumnya, diatur lebih detail dan tegas, termasuk kewajiban pemberi kerja ahli daya. Yang kedua, upah yang minimum. Upah minimum di kabupaten atau kota ditetapkan berdasarkan kebutuhan hidup yang layak dan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan di suatu daerah. Pengusaha wajib membayar upah sesuai dengan UMKM yang berlaku. Formula perhitungan UMK diubah dengan mempertimbangkan indeks konsumsi rumah tangga, pertumbuhan ekonomi nasional, dan pertumbuhan upah real nasional. Selanjutnya, cuti. Cuti tahunan tetap 12 hari per tahun. Cuti panjang diberikan setelah bekerja 6 tahun secara terus-menerus. Selain itu, cuti haid dan cuti melahirkan diatur lebih detail. Cuti pernikahan dan cuti kedudukan diperpanjang. Selanjutnya ada juga cuti kedukaan juga diperpanjang. Selanjutnya, pemutusan hubungan kerja atau yang kita sering dikenal dengan sebutan PHK. Pesangon diatur secara bertahap berdasarkan masa kerja. Di sini pengusaha wajib memberikan uang pesangon atau kompensasi lainnya kepada pekerja buruh yang di PHK. Terdapat beberapa alasan baru yang dapat menjadi dasar PHK. Yang pertama, bencana alam, penurunan drastis permintaan produk automation. Yang kelima, jaminan kehilangan pekerjaan. Jaminan kehilangan pekerjaan ini dibuat program JKP untuk memberikan manfaat berupa uang tunai dan layanan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang administrasi pemerintahan dalam Omnibus Law. Dalam Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020, terdapat beberapa perubahan penting terkait administrasi pemerintahan. Yang pertama yaitu perubahan kewenangan. 1. Presiden diperkuat kewenangan presiden dalam melaksanakan urusan pemerintah dan membentuk peraturan perundang-undangan dalam pasal 162 sampai dengan 164 Undang-Undang Cipta Kerja. Yang kedua, pemerintah pusat dapat menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria atau NSPK untuk urusan pemerintahan konkuren dalam pasal 165 Undang-Undang Cipta Kerja. Yang ketiga yaitu pemerintah daerah wajib menggunakan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau OSS yang dikelola pemerintah pusat pada Undang-Undang Pasal 166 Cipta Kerja. Yang terakhir yaitu lembaga dan kementerian dilibatkan dalam membantu kewenangan pemerintah pusat. Perubahan lainnya yaitu ada standar. Standar sebagai keputusan badan atau pejabat pemerintahan yang bertujuannya diterbitkan sebelum kegiatan dilaksanakan dan kegiatannya telah terstandarisasi pada pasal 39 Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian ada kriteria diskresi
yang itu mengenai diskresi oleh pejabat pemerintahan diatur lebih komprehensif pada pasal 39 Undang-Undang Cipta Kerja. Lalu ada fiktif positif, yaitu ketentuan fiktif positif dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan atau UUAP diubah dalam pasal 53 Undang-Undang Cipta Kerja dengan tujuan yaitu mempermudah dan mempercepat proses perizinan usaha, meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, dan mendukung penciptaan lapangan kerja. Dengan dampaknya yaitu satu dampak positif, diharapkan dapat mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi. Lalu ada dampak negatifnya yaitu dikhawatirkan dapat melemahkan otonomi daerah dan membuka celah korupsi. Baik, sekian materi dari saya lanjutkan kepada materi selanjutnya. Baiklah, dari penjelasan materi teman saya sebelumnya, dapat kita ambil kesimpulan dari kasus Omnibus Law, yaitu yang pertama, bahwa pembentukan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja tidak sejalan dengan tata cara atau mekanisme yang telah diatur Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undang, yaitu di mana aturan ini masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Yang kedua, terdapat penyimpangan azas hukum, di mana dalam pasal 170 ayat 1 dan 2 Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, di mana peraturan pemerintah dapat mengubah peraturan setingkat undang-undang jika muatan materinya tidak selaras dengan kepentingan strategi Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Yang ketiga, Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja akan membutuhkan sekitar 516 peraturan pelaksanaan yang bertumpu pada kekuasaan dan kewenangan lembaga eksekutif, sehingga berpotensi memicu terjadinya penyalahgunaan wewenang. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip peraturan perundang-undang yang sederhana, efektif, dan akuntabel. Yang keempat, tidak ada jenis undang-undang yang lebih tinggi atau superior atas undang-undang lainnya. Sehingga apabila rancangan undang-undang Cipta Kerja disahkan, seakan-akan ada undang-undang superior. Hal ini akan menimbulkan kekacauan tatanan hukum dan ketidakpastian hukum. Yang kelima, politik penghukuman dalam rancangan Undang-Undang Cipta Kerja bernuansa diskriminatif, karena lebih menjamin kepentingan sekelompok orang atau kelompok pelaku usaha, sehingga mencederai hak atas persamaan di depan hukum. Dari kesimpulan tadi, saran yang dapat kami berikan adalah yang pertama, perlu adanya pembaruan hukum terhadap penggunaan metode Omnibus Law dalam pembentukan peraturan perundang-undang, agar pasal-pasal yang tersusun dengan rapi dalam membaca rumusannya lebih mudah. Yang kedua, perlu menjadi perhatian bahwa pembentukan undang-undang tidak hanya sebatas melaksanakan proses formal, tetapi juga harus berpedoman pada azas-azas pembentukan peraturan perundang-undang yang baik, sehingga kualitas undang-undang yang dibentuk sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Peran masyarakat dalam pembentukan perundang-undang perlu ditingkatkan karena berdasarkan azas keterbukaan. Mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, sampai ke penetapan, dalam perundang-undangan harus bersifat transparan dan terbuka, agar seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undang.